Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Pada video ini saya akan memberikan dokumentasi tentang program pengabdian masyarakat dari Universitas Ahmad Dahlan tentang pompa tenaga surya untuk irigasi sawah di Melati, Sleman, Yogyakarta. Pada program pengabdian masyarakat ini terdiri atas tim dosen, yaitu Pak Alfian dan Pak Zalik Nuriana. Kemudian ada tim mahasiswa, yaitu Tegar Alamsyah dan Kaisar Andri. Kemudian pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tahun 2021, tepatnya dari bulan Januari sampai bulan Juni 2021. Baik, langsung saja kita ke sistem dari program pengabdian masyarakatnya. Di sini kami membuat pompa tenaga surya yang berfungsi untuk irigasi sawah di daerah Melati, Sleman, Yogyakarta. Nah, untuk sistemnya sendiri, di sini pompa air atau pompa yang akan mengalirkan air dari saluran irigasi ke sawah ini itu menggunakan yang namanya tenaga surya atau tenaga matahari. Di sini ada dua masalah yang ingin diselesaikan, yaitu tentang permasalahan pengangkatan air dari saluran irigasi sampai ke sawah karena memiliki ketinggian yang berbeda. Jadi antara sawah dengan saluran airnya itu lebih tinggi sawahnya. Kemudian debit air yang memang ketika musim kemarau itu yang sedikit atau debit air yang kecil sehingga airnya itu harus air yang mengalir itu hanya sedikit, jadi tidak tinggi untuk saluran irigasinya, sehingga menyulitkan para petani untuk mengalirkan air dari saluran irigasi ke sawah. Kemudian permasalahan lain adalah petani itu memerlukan biaya yang lebih untuk mengalirkan air dari saluran irigasi ke sawah, biasanya menggunakan pompa dengan bahan bakar solar. Nah, itu adalah masalah kedua pada pengabdian masyarakat ini. Sehingga untuk menghemat biaya, pompa diganti menggunakan pompa yang tidak berbahan bakar bensin tetapi menggunakan listrik. Dan listrik itu berasal dari tenaga matahari. Sehingga selain ramah lingkungan, karena tidak ada polusi dengan menggunakan tenaga matahari, itu juga bebas biaya. Selama ada cahaya matahari, maka pompanya akan dapat mengalirkan air ke sawah. Sehingga ada beberapa keuntungan jika menggunakan pompa tenaga surya ini. Yang pertama adalah dia hemat biaya alias gratis, karena menggunakan energi cahaya matahari. Keuntungan yang kedua adalah dia bebas polusi dibandingkan dengan menggunakan pompa solar atau menggunakan pompa yang berbahan bakar solar, jadi bebas polusi. Kemudian untuk sistemnya sendiri dapat dilihat pada gambar berikut. Dari panel surya ke pompa ini dihubungkan menggunakan kabel listrik. Jenis listrik yang digunakan adalah listrik yang DC, sehingga pompanya ini merupakan pompa DC atau arus searah. Kemudian di pompa akan dipasang selang yang berfungsi untuk mengalirkan air ke sawah milik warga, seperti itu. Kemudian pompanya menggunakan tegangan 12 volt, sementara panel suryanya menggunakan tegangan sampai 20 volt. Kemudian pompa ini itu tidak apa-apa disuplai dengan tegangan 20 volt, karena ketika pompanya dipasang ke panel surya, nanti tegangannya akan drop, karena tegangan akan berubah, dikonversi menjadi arus. Tegangan akan dikonversi menjadi arus sehingga tegangannya akan turun dari 20 menjadi 12. Kemudian pompa ini akan dapat berjalan dengan lancar, memiliki debit air yang cepat, itu ketika cahaya matahari itu sedang panas-panasnya dan sedang bersinar dengan terik. Itu kira-kira jam 9 pagi sampai jam 3 sore, sehingga selama 6 jam itu dapat mengalirkan air dari saluran irigasi ke sawah. Kemudian, pompa ini selain dapat digunakan di saluran irigasi juga bisa digunakan untuk
mengalirkan air ke tampungan sawah penduduk, sawah petani, seperti itu. Kemudian untuk sistem pemasangan dari pompa ini, ketika pompa ini sudah tidak dipakai, maka harus dicopot atau harus dilepas, kemudian dibawa ke rumah atau ke gudang dari petani, seperti itu. Besoknya akan dipasang lagi ke sawah yang ingin dialiri air, seperti itu. Kemudian ini adalah dokumentasi koordinasi dengan kelompok tani untuk mendengarkan keluhan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani, di antaranya adalah pada irigasi sawah, kemudian pada tingginya biaya untuk mengalirkan air, yaitu menggunakan pompa jenis diesel yang menggunakan bahan bakar solar yang harus beli ke pom bensin dulu untuk menyalakan. Jadi itu dua masalah utama yang dihadapi oleh warga. Masalah yang lain adalah masalah tentang marketing, yaitu bagaimana cara memasarkan produk petani ke masyarakat, seperti itu. Nah, untuk permasalahan yang kedua itu akan diselesaikan pada program pengabdian yang selanjutnya, seperti itu. Kemudian ini adalah survei lokasi tempat pemasangan dari pompa surya. Dapat dilihat di sini bahwa saluran irigasi dia tidak terlalu tinggi airnya, dan kita bisa lihat di sini ketinggian antara saluran irigasi dengan sawah ini sangat berbeda, sehingga diperlukan metode untuk mengangkat air dari saluran irigasi ke sawah, seperti itu. Biasanya para petani itu menggunakan cara konvensional, yaitu dibuka ini jika ada salurannya. Bagi petani yang tidak ada salurannya dan jaraknya jauh, itu tidak bisa menggunakan metode itu, karena harus bergantian dan harus berjaga tengah malam, itu harus mengalirkan air, harus pergi ke sawah untuk mengalirkan air, supaya besoknya bisa dapat air, seperti itu. Jadi harus gantian sistemnya. Nah, kalau menggunakan pompa surya, itu petani tidak perlu harus gantian, seperti itu. Tinggal menggunakan pompa surya gratis, kemudian bisa dialihkan ke sawah yang diinginkan. Mau seberapa jauh, itu tinggal diperpanjang untuk selangnya, seperti itu. Kemudian setelah survei lokasi, kami melakukan pemasangan pada pompa surya di sawah. Di sini bisa kita lihat pompanya berada di saluran irigasi, kemudian ini adalah panel suryanya. Kemudian ini adalah selangnya, lalu ini berfungsi sebagai pemutus arus listrik, sehingga ketika pompa dipasang pada panel surya, itu tidak langsung menyala, karena harus ditekan tombol on off-nya terlebih dahulu, seperti itu. Oke, berikut adalah beberapa video dokumentasi dari program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Pesawahan, daerah Sleman, Yogyakarta. Berikut adalah dokumentasi yang pertama dari pemasangan pompa tenaga surya untuk irigasi saat kondisi cahaya matahari redup dan berawan. Ini untuk pengukuran debit air. Bisa kita lihat debit airnya tidak terlalu cepat. Liter 321. Posisi pada jam 12.45, Pak. Ini aliran pompanya, Pak. Ini pompa suryanya. Dan ini berikut panel surya. Dan ini adalah Dan pada saat ini posisi panel cuaca surya. redup. Dan ini untuk yang mau dialirin, Pak. Ini sawah yang akan dialiri. Dan baru berfungsi airnya seperti ini, Pak. Ini tampungan airnya. Air berjalan, Pak. Nah, pada saat ini sekarang posisi cuaca redup. Dan air tidak keluar, Pak. Jika kondisi redup, maka kondisi cahaya matahari berawan, tidak terik atau redup, itu pompa surya tidak berfungsi karena kurang cahaya matahari. Kemudian ini adalah dokumentasi yang kedua saat cahaya matahari sedang bersinar terik.
tegangannya 12 volt, arusnya di atas 4 ampere sampai 5 ampere. Ini adalah pompa DC-nya yang ada di saluran irigasi. Ini adalah panel suryanya. Kemudian ini hasil debit airnya yang dialirkan dengan selang, dan itu di ujungnya ada alat pengukur debit airnya. Ini adalah sawah dari warga yang dialiri air. Dalam melaksanakan program pengabdian ini, kami juga melakukan pengujian pada tegangan dan debit air. Tegangan, arus listrik, dan debit air yang dihasilkan. Berikut adalah hasil percobaan pada hari pertama, yaitu pukul 10 sampai 11. Kemudian pada hari pertama untuk pukul 11 dan 12. Kemudian ini hari pertama. Kemudian ini adalah pengujian pada hari kedua. Pompa surya ini sangat tergantung pada cahaya matahari, sehingga ketika cahaya matahari itu redup, mendung, atau berawan, maka debit yang dihasilkan itu sangat kecil. Kadang juga tidak bisa menyala untuk pompanya seperti itu. Namun ketika ketika cahaya mataharinya itu terik, maka debit yang dihasilkan juga bisa sangat cepat seperti itu. Jadi memang halangan atau rintangan yang dihadapi pada pengabdian masyarakat ini salah satunya adalah sangat bergantung pada cahaya matahari. Sehingga ketika mendung ataupun berawan, itu akan menyulitkan pompa surya untuk dapat mengalirkan air. Itu halangan yang pertama. Kemudian halangan yang lain adalah ukuran dari panel surya yang besar, karena dimensinya yang ukurannya bisa sampai 1 meter, dan itu memiliki penyangga dari besi, sehingga sangat berat untuk membawanya ke lokasi sawah seperti itu. Kemudian permasalahan yang lain adalah tegangan yang kecil ketika cuaca sedang mendung. Nah, itu sebenarnya bisa diberikan solusi, yaitu dengan menambah jumlah panel surya. Namun halangan lain muncul, yaitu sulit membawa atau berat membawa panel surya ke lokasi sawah, walaupun itu masih dimungkinkan. Kemudian selain itu, halangan yang lain adalah pompa surya ini harus selalu dibongkar pasang. Jadi ketika tidak digunakan, maka tidak bisa ditinggal di sawah, karena memang lokasi dari sawah yang ingin dialiri air itu berpindah-pindah, tidak hanya di satu tempat, sehingga tidak praktis, kurang praktis untuk pompa suryanya. Walaupun tidak praktis, namun ini dapat membantu petani untuk mengalirkan air dari saluran irigasi ke sawah petani, seperti itu. Ini adalah pengujian pada hari ketiga. Kemudian ini pengujian pada hari keempat, dapat dilihat di sini cuaca sedang terik. Di sini tegangannya adalah ini tidak terlalu kelihatan. Kita perbesar dulu. Oke, ini tegangannya adalah 10 volt. Arusnya adalah 5 ampere di sini. Kemudian kita bisa lihat debitnya lumayan besar, lumayan deras. Kemudian ini percobaan hari keempat. Kemudian ini adalah percobaan hari kelima. Kita lihat debitnya juga lumayan. Kemudian ini percobaan untuk hari ke-6 untuk melihat debit airnya. Jadi secara umum memang pompa surya dapat berjalan dengan baik untuk mengalirkan air ke tampungan ataupun ke sawah dari petani, sehingga petani dapat memiliki air pada sawahnya, seperti itu. Hari ke-6. Kemudian ini adalah tegangannya. Dapat dilihat di sini dengan menggunakan tegangan 8 volt, 9 volt, 4 volt, dan 10 volt di sini semakin
besar tegangannya, maka debit airnya juga semakin besar. Untuk tegangan 10 volt itu debit airnya bisa sampai 500 liter, seperti itu. Oke, walaupun, sangat bergantung pada cahaya matahari, pompa surya ini dapat membantu warga untuk mengalirkan air karena memang bebas biaya dan gratis, sehingga petani tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk membeli solar ataupun bahan bakar. Kemudian, memang agak merepotkan di bagian membawa, eee, panel suryanya ke sawah. Kemudian juga jika ditinggal di sawah, ini juga rentan terhadap pencurian, jadi memang tidak bisa ditinggal, harus diawasi terus. Itu adalah beberapa, informasi dari program pengabdian masyarakat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang program pengabdian masyarakat pompa tenaga surya Universitas Ahmad Dahlan di Pesawahan, daerah Melati, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan pada penyampaian video dokumentasi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.